Mewarisi adat, tradisi, seni dan budaya secara turun-temurun menjadi modal penting bagi masyarakat Bali dalam menghadapi tantangan masa depan. Kehidupan duniawi yang dinamis perlu diimbangi dengan spirit budaya yang dimiliki masyarakat Bali. Kehidupan masyarakat Bali yang sebagian besar memeluk agama Hindu sangat lekat dengan ritual keagamaan, adat, budaya, dan seni. Kesetiaan terhadap adat istiadat ditunjukkan dengan kesediaan dari masyarakat Hindu untuk berkorban dalam hubungannya dengan upacara keagamaan. Bali boleh dibilang unik karena dalam kehidupan masyarakat desa dikenal dengan desa administratif dan desa adat yang didasarkan pada hukum adat. Desa adat atau disebut desa pakraman telah ada jauh sebelum dibentuknya desa administratif dan terus eksis sebagai lembaga adat dan berfungsi bersama dengan daerah administratif. Sebagai upaya untuk menyangga tumbuh dan berkembangnya budaya Bali serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, terobosan penting pun diambil dengan berdirinya Lembaga Perkreditan Desa, LPD. LPD dicetuskan pertama kali pada tahun 1984 oleh Profesor Dr. Ide Bagus Mantre yang menjabat Gubernur Bali saat itu dalam upaya melestarikan keberadaan desa pakraman atau adat. LPD sejak awal didirikan di Bali tahun 1985 dengan SK Gubernur tahun 1984 itu sejak awal memang diniatkan, dikonsepkan dia sebagai DUE atau aset penuh desa pakraman. Karena Bali ini kan tidak memiliki aset sumber daya alam seperti pulau-pulau lain di luar Bali. Bali aset utamanya adalah adat budaya yang dijiwai oleh agama Hindu. Nah, ke depan dia dirasakan itu sumber daya biaya yang digunakan untuk memelihara adat budaya ini luar biasa besarnya. Agar dia adat dan budaya itu menjadi nilai tambah, dia tidak menjadi beban bagi masyarakat Bali, maka penting dipikirkan ada suatu sumber daya ekonomi untuk menjaga keberlangsungan adat dan budaya Bali ini. Karena itu tahun 85 dicoba dia berupa lembaga perkreditan desa ditempatkan di desa pakraman sebagai milik penuh desa pakraman. LPD tidak saja memerankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang melayani transaksi keuangan masyarakat desa, tetapi telah menjadi solusi atas keterbatasan akses dana bagi masyarakat pedesaan yang kerap kali memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Lembaga perkreditan desa ada di hampir semua desa adat di Bali dan dikelola sepenuhnya oleh, dari, dan untuk desa adat. Karena itu, pemberian kredit pun hanya diperuntukkan buat kerama desa adat setempat dan umumnya tanpa agunan. Aset Lembaga Perkreditan Desa LPD di 9 kabupaten kota di Bali semakin bertambah hingga mencapai triliunan rupiah. Salah satu lembaga perkreditan desa yang cukup sukses dalam memerankan fungsi tersebut terletak di Desa Kedonganan, Kabupaten Badung.
Desa Kedonganan Badung terdiri dari 6 banjar dan sebagian besar penduduknya dikenal sebagai masyarakat pesisir. Aktivitas menangkap ikan di laut dan transaksi jual beli ikan telah menjadi kegiatan sehari-hari oleh para nelayan Kedonganan. Dalam upaya membangun desa adat yang lebih baik dan berkesinambungan, masyarakat Kedonganan bersepakat untuk membentuk sebuah lembaga keuangan desa, yakni LPD Desa Adat Kedonganan. Didirikan sejak tahun 1990, rangsangan awal atau modal LPD Kedonganan berjumlah Rp2 juta. Ada yang bisa kami bantu? LPD Kedonganan ini berdiri tanggal 9 September tahun 90 dengan modal awal yaitu 2 juta, dan dari modal 2 juta itulah kita kalau di situ mungkin tidak modal ya, tetapi rangsangan awal dari pemerintah provinsi sebesar 2 juta. Dan dari rancangan awal 2 juta itu kita pakai sebagai untuk membangun loyalitas masyarakat. Karena LPD Kedonganan terbangun benar-benar dari sebuah motivasi dari masyarakat. Saya tarik coba aspirasi masyarakat untuk memiliki sebuah lembaga keuangan. Ya, karena Desa Adat Kedonganan dari dulu ketika melaksanakan pembangunan, melaksanakan pembuatan adat dan budaya, itu kebanyakan bersumber dari hasil nelayan. Bapak tahu sendiri, kita adalah di wilayah desa adat yang dikelilingi oleh pantai. Sudah itu pekerjaan utama masyarakat adalah sebagai nelayan. Karena dia sebagai nelayan, sudah tentunya kemiskinan di situ. Nah, disitulah kami LPD bersama dengan masyarakat adat tumbuh. Kehadiran LPD di tengah masyarakat Kedonganan secara perlahan mulai dimanfaatkan masyarakat yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada rentenir. Kini, penyaluran dana melalui LPD Desa Adat Kedonganan menjadi solusi dalam membangun dan memperkokoh perekonomian rakyat. Masyarakat Kedonganan mulai menggunakan dana pinjaman dari LPD Desa Adat Kedonganan untuk membangun usahanya seperti berdagang ataupun membuka sektor jasa lainnya. Kemudahan dalam proses peminjaman maupun transaksi pembayaran semakin menguntungkan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Yang bergerak di bidang laundry, dari awal itu yang dikasih pinjaman modal dari LPD itu sendiri sebesar 5 juta. Dan sampai sekarang sudah perkembangannya cukup besar sekali dan manfaatnya sangat luar biasa. Kalau menurut saya sudah bagus sekali karena adanya satu komunikasi yang sangat lancar. Bila mana kita sudah mendekati mau membayar kredit, kita sudah diberitahu lebih awal. Om Swastiastu, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Multi tujuan yang dimiliki LPD diharapkan secara aktif dalam memberdayakan masyarakat adat. Lebih dari itu, melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyalurkan modal masyarakat adat,
LPD diharapkan bisa turut berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam menopang kebertahanan dan keberlanjutan adat dan budaya Bali. Masyarakat Kedonganan juga memanfaatkan pinjaman dana untuk membangun tempat ibadahnya. LPD ini milik kami, jadi kalau pun nanti keuntungannya juga berimbas kepada kami, Pak. Itu makanya kami memilih LPD Kedonganan ini. Manfaatnya periangan, saya dulu periangan saya kurang baik, begitu ada ini, saya pinjam uang di LPD ini, Pak, untuk memperbaiki periangan kami. Awalnya, LPD Kedonganan mendapat rangsangan modal dari pemerintah Provinsi Bali sebesar 2 juta rupiah pada tahun 1990. Kini, LPD Desa Adat Kedonganan telah mengelola dana mencapai 237 miliar rupiah. Dengan dana sebesar itu, tidak mengherankan jika ada masyarakat yang mengajukan peminjaman dana mencapai 100 juta hingga 1 miliar rupiah lebih. Terima kasih Pak Yan. LPD tidak mengarahkan kepada atau pemerintahan. Untuk mendapat dana sebesar itu, akan dilakukan proses pertemuan antara masyarakat peminjam dengan pendesa adat, ketua LPD, dan badan pengawas yang terdiri dari 2 orang asal masing-masing banjar untuk menentukan layak tidaknya seseorang mendapatkan bantuan dengan nilai tersebut. Ketika kita mengeluarkan kredit, harus betul-betul diawasi oleh badan pengawas dan klien adat. Itu salah satu. Klien adat, di mana di sini kita 6 banjar, masing-masing banjar ada 2 pengawas. Satu dari klien adatnya, satu memang dari badan pengawas. Kalau badan pengawasnya yang benar-benar memahami terkait dengan akuntansi dan lain sebagainya. Kalau klien adatnya ini mengawasi masyarakat siapa yang dikasih dana. Itu harus jelas. Nah, sehingga kayak tadi, ada rapat kredit dan lain sebagainya, itu dari sisi pengawasan. Dana sebesar 12 miliar rupiah juga pernah digelontorkan oleh LPD Desa Adat Kedonganan sebagai lembaga keuangan komunitas bagi 24 warung makan ikan laut di pantai Kedonganan. Dengan dana stimulus, masing-masing warung makan ikan laut mendapatkan dana 500 juta rupiah. Artinya bagaimana desa adat ini karena diperkuat oleh masyarakat adat, makanya masyarakat adatnya yang kita perkuat. Kami bangun 24 warung ikan bakar atau kafe yang ada di pesisir pantai. Itu masing-masing dapat dana 500 juta. Sehingga dana saat itu yang kita harus stimuluskan atau gelontorkan sebesar 12 miliar. Dan yang memiliki ke-24 KP itu adalah masyarakat adat. Tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Tetapi masyarakat karena kita kasih kredit ya dengan tanpa agunan saat itu 10 juta tersebut, dari rata-rata mereka sudah syukur ya, tahun 2006 sudah bangun sampai sekarang sudah sangat dirasakan manfaatnya. Artinya rata-rata masyarakat mendapatkan hasil setiap bulan dengan passive income 500.000. Warung makan ikan yang berdiri di pantai Kedonganan bukanlah milik perorangan, namun merupakan milik masyarakat atau kerama desa adat Kedonganan. Sistem pengelolaan masing-masing diserahkan ke banjar, yakni 6 banjar di wilayah desa Kedonganan. Awalnya dari LPD sendiri dan masyarakat atau prejuru, jadi menginginkan KP ini menjadi lebih baik dan teratur, tidak kayak dulu. Jadi diberikan dari LPD sendiri untuk dana per masing-masing KP 500 juta, per masing-masing KP menjadi 12 miliar. Jadi itu dukungan dari LPD
untuk membantu masyarakat yang belum bisa dan belum mempunyai dana untuk mengelola ini. Kesuksesan LPD merupakan buah dari konsep pendirian dan pengelolaan LPD yang digali dari kearifan lokal dan kultural masyarakat Bali yang berbasis pada kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Sehingga dalam pengelolaan dan pengawasan LPD, semua elemen desa adat ikut terlibat. Nah, LPD itu sendiri, khususnya di Desa Adat Kedonganan ini, sangat bermanfaat ya, karena sebagai tulang punggung, sebagai stabilisator, barometer daripada penggerak perekonomian Desa Adat Kedonganan yang sesuai dengan konteks Tritekana, yaitu pertama yang di bidang periangan dalam konteks hubungan manusia dengan konsep ketuhanan, ya, pembangunan kayangan 3. Di sini ada 7 pura yang sesuai dengan tanggung jawab daripada seluruh kerama desa adat yang terdiri dari 6 banjar, yaitu menjadi tanggung jawab desa adat semua. Salah satu daripada penopang pembangunan pura itu, baik daripada ritualnya maupun fisik bangunan pura itu adalah salah satu adalah bersumber daripada keuangan LPD. Sebagai buah dari inisiatif dan pengelolaan oleh masyarakat Desa Pekraman itu, lalu hasil yang dicapai juga akhirnya dinikmati bersama-sama. Hasil bersama itu tidak saja tercermin melalui manfaat ekonomi, tetapi jauh yang lebih penting adalah manfaat sosial budaya, berupa semakin kokohnya adat dan budaya. LPD menjadi sumber utama pendanaan kegiatan adat, budaya, maupun sosial masyarakat di Desa Kedonganan. Dari desa ya pembangunan periangan banyak, Pak, produknya juga yang luar biasa seperti ngaben mase, seperti kelayu sekar, atau ada upacara dewayannya setiap tahun yang dilakukan oleh masing-masing paibon, Pak. Nah, itu pun kami dapat sumbangan. Peran LPD semakin menjelma menjadi solusi bagi kehidupan sosial budaya masyarakat Bali. Masalah kesempatan meraih pendidikan yang baik bagi masyarakat, pengangguran, kenakalan remaja, dan persoalan lainnya yang jika tidak diatasi bisa menjadi batu sandungan bagi terjaganya adat dan budaya Bali. Dan dari Desa Adat juga ada sponsor, artinya untuk dana sosial yang ada di Desa Adat juga untuk mendukung ini. Karena kita selaku seni yang ada di khusus di Desa Adat ini, jadi semua akan dilakukan oleh, ya apalagi ada LPD sekarang, ya jadi LPD Desa Adat Kedonganan sudah sering mendukung kita dalam artian acuan kita ke depan untuk memelihara seni yang ada, seni tari, tabuh yang ada di Desa Adat Kedonganan. Selain mendukung upaya kesenian tradisional di Desa Kedonganan, pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa berprestasi dan kurang mampu semakin memantapkan keberadaan LPD Kedonganan di tengah-tengah masyarakat. Sangat tinggi sekali, terutama di dalam bidang meningkatkan mutu pendidikan. Setiap tahun kalau LPD itu mengadakan lomba-lomba, misalnya siswa berprestasi, dalam bidang seni budaya, dan juga diadakan untuk siswa, memotivasi siswa untuk belajar. Disyahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diapresiasi positif oleh LPD Sebali. Dalam undang-undang ini, keberadaannya diakui sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus, sehingga pengaturannya dikecualikan dari undang-undang tersebut.
Dia tidak dapat dipersamakan dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Karena itu kami di Bali merasa berterima kasih dan bersyukur karena pemerintah Indonesia kemudian lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada bab 13 pasal 39 ayat 3 di situ mengecualikan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD ini dari pengaturan Undang-Undang LKM dan dia diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. Nah, karena dia diakui berdasarkan hukum adat, karena itu kami dari Majelis Desa Pekraman Bali ini sekarang sedang menyusun aturan-aturan adat untuk kemudian kita bisa berlakukan sebali. Mencapai aset dan keuntungan maksimal bukanlah tujuan akhir LPD. Namun yang paling penting adalah bagaimana LPD mampu berperan, melestarikan dan menegakkan adat dan budaya masyarakat Bali. Sisa hasil usaha atau oleh masyarakat setempat disebut labde yang didapatkan dari LPD tidak semuanya diambil LPD karena dikembalikan lagi ke desa Pekraman. Artinya, menjadi nasabah ataupun tidak, kerabat desa Pekraman tetap bisa menikmati keuntungan LPD. Berbeda dengan koperasi atau badan keuangan lainnya, keuntungan hanya menjadi milik pemegang saham. Dia sangat berbeda. Ya, karena dia sangat berbeda. Kalau koperasi itu jelas ininya, artinya ada simpanan pokok, simpanan wajib. Kalau LPD tidak ada itu tidak ada. Yang ada apa, Pak? Yang ada adalah bagaimana pengurus ketiga pilar ini, ada pengurus LPD, ada badan pengawas, ada masyarakat, memiliki loyalitas di dalam hal membangun ke LPD yang milik Karang Adat ini, memiliki loyalitas saya garis bawahi dengan rasa tulus dan target serius untuk membangun itu. Kalau koperasi kan ada kewajiban, setiap masyarakat harus ada simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagainya. Kalau bank wajib juga undang-undangnya mengatur harus ada saham yang ditempatkan. Kalau LPD tidak. Dan perbedaannya lagi adalah ini di drive, dimobilisasi oleh masyarakat lewat orang-orang yang ditempatkan. Nah itu bedanya, sangat berbeda sekali. Keberadaan LPD merupakan aset dan potensi bangsa yang sangat penting untuk dipertahankan sebagai wujud demokrasi ekonomi. Mempertahankan LPD tidak hanya menjamin terjaganya adat, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Bali, tetapi juga memperkokoh pembangunan dan kemandirian bangsa.